Oke, gue mulai ya. Jadi sebenarnya yang kalian isi itu si editor dan si creative director itu hanya di bagian masing-masing sheet dari editornya. Yang Katersai, Erika, Warren, Randolph, dan khusus lu creative director itu isinya plus yang di bagian summary editor yang ref 1 ini. Gue jelasin dari yang isi di bagian masing-masing ya. Dia bagian masing-masing itu dimulai dari si editornya sendiri. Editornya sendiri nanti isinya di content title yang dia kasih ke lu, content type-nya apa, start date-nya kapan. Nah, sebenarnya ini terserah dari lu lagi sih, mau kreatif directornya yang isi atau dari si editornya. Masih bisa diedit-edit lagi untuk start date, target date, sama complete date-nya. Sama last revised date-nya berdasarkan yang kemarin kita diskusikan. Nah, sisanya yang diisi adalah link aja oleh masing-masing pekerjaannya. Jadi misalnya udah kelar di link satu nih. Udah kelar pekerjaannya berarti dia masukin ke original. Berarti itu isinya di link satu sini. Terus lu revisi. Misalnya ada revisi, terus dilakukan revisi kedua, dimasukin ke ref satu. Revisi pertama dimasukin ke ref satu, terus revisi kedua dimasukin ke ref 2 ini. Nah, kalau misalnya udah oke, lu tulisnya oke Jel. Soalnya dia akan nyambung ke bagian approval. Jadi once itu udah oke, nih katakan dari original nggak ada revisi, lu tulis oke. Dia langsung otomatis kalau approvalnya udah oke gitu. Nah, dia juga langsung otomatis isi kalau misalnya udah keisi di bagian revisi yang udah ada oke-nya. Katakan ini revisi link satu. Terus ini ada link 2. Lu udah oke, lu tulis oke, dia langsung ke final udah ke track. Ya, jadi lu bisa nge-track link yang finalnya tuh yang mana. Nah, ini gue tambahin link post itu untuk kalau misalnya either editor atau lu atau orang lain yang udah ngepost langsung masukin linknya di sini. Jadi langsung ketahuan post statusnya juga udah ke post atau belum kontennya. Sisanya yang key performance ini untuk nge-track ketepatan waktu mereka untuk dimasukin ke KPI-nya. Nah, yang editor semuanya sama kayak gitu untuk lu isi dan editor isi. Lanjut nih gue izin jelasin yang summary progress dulu dan KPI ya. Biar lu kebayang nanti ngisi angkanya gimana untuk di summary editor untuk nilai mereka. Nah, di sini gue masukin ada approval dan post status. Ini maksudnya gimana? Untuk nge-track lu perlu review berapa konten lagi dari masing-masing editor ini dan juga post yang udah ke post berapa dan yang belum ke yang harus di post berapa, yang masih bisa ke post berapa. Terus ada KPI score. KPI score ini gue bagi ada 3. Punctuality, Creative Quality Content, dan Engagement Score berdasarkan yang kemarin kita diskusi. Nah, di sini sebenarnya ini bisa lu ganti-ganti lagi. Yang bagian percentage-nya mau berapa? Kata di sini gue masukin creative quality content itu dia bobotnya 80% dari 100%. Ketepatan waktu 10% dan engagement 10%. Nah, ini balik lagi, lu tinggal ganti si angka ini doang, gal. Kalau lu mau ganti, nanti dia otomatis langsung keganti ke sini. Lanjut, eh, yang pertama itu creative quality content. Ini sebenarnya nggak usah diapa-apain lagi, ini udah ada rumusnya nyangkut langsung ke sana. Jadi gue baginya ada 3, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kategori yang berdasarkan kita diskusi juga. 9 kategori pekerjaan. Dan bobotnya ini gue udah sesuaiin berdasarkan gue aja. Ini lu masih bisa ganti juga nih. Jadi yang bisa diganti percentage dan bobot. Nah, bobotnya ini katakan gue short video masukinnya 4, mid video itu 6, long video itu 8. Terus eh dari quantity ke belakang ini
dia udah rumus masing-masing gal. Jadi ini adalah quantity, katakan quantity si short videonya ada berapa yang diproduksi oleh Randolph. Terus quality ini nanti akan gue jelasin di setelahnya, additional point juga. Jadi dia akan ngitung total skornya ini dari akumulasi ini semua. Yang which is akan dikalikan dengan 80% ini menjadi segini. Nanti ini totalnya akan jadi total score yang akan dihitung jadi KPI nanti. Nah, creative quality content kayak gitu. Terus punctuality ini juga percentage-nya bisa diganti kalau mau diganti 10, di selain 10%. Targetnya itu on track 100%. Terus actual score ke belakang ini udah otomatis juga. Nah, dia nilainya dari mana si punctuality? Nilainya itu dari si percentage ini, 78 bagi 10. Karena bobotnya 10% doang. Nah, terus engagement yang terakhir. Engagement ini percentage-nya juga bisa diganti sama lu. Terus dia ngambilnya juga kurang lebih sama kayak si punctuality ini. Dari percentage-nya dibagi ini dapat si engagement score-nya. Nah, total score-nya itu adalah total dari ini tambah ini tambah ini. Jadi ada total KPI. Nah, total KPI-nya ini gue sesuaiin sama yang lu kirim juga. Jadi ada A+, ini A harusnya. Dan seterusnya. Nah, oke, gue lanjut ke summary editor ya. Jadi lanjutin yang tadi si link dari masing-masing editor yang lu cuman tulis revisinya doang. Di sini adalah form penilaian lu dari masing-masing editor. Form penilaiannya itu gue jadi bagi 4 karena pekerjaannya kan so far ada 4 doang. Jadi kalau lu mau nilai Randolph di pertama, kedua itu Warren, ketiga ada Erika, dan yang terakhir itu pencetnya di sini nih. Ada Sai, Cutter. Nah, gue contoh satu ya si Randolph ini. Jadi dari si Randolph ini yang lu perlu isi adalah yang item doang. Yang kesesuaian brief ini like revisi karena kesalahan sendiri. Nah, ini dari post link ke belakang dia akan otomatis sendiri. Jadi lo bisa nge-track kontennya apa, tipenya apa, dan lo bisa langsung nilai videonya tuh pas pencet link di sini aja di final link ini. Jadi kan katakan di sini udah ada linknya, lo nonton, nanti lo bisa hitung tuh kesesuaian briefnya berapa. Gue nilainya itu 1 sampai 5. Tapi kalau lo mau ganti lagi kabarin aja. Terus ada visual executionnya juga 1 sampai 5 dan kreativitasnya 1 sampai 5. Nah, bobotnya ini juga balik lagi lu mau ganti atau enggak. Kalau mau ganti boleh, enggak apa-apa. Ini masih bisa diganti-ganti ya, Gal. Maksud gua kayak si kategori kesesuaian brief katakan mau ganti apa, visual execution ganti apa, atau mau penambahan lagi juga bisa. Yang penting bobotnya nanti total 100%. Nanti dia akan kehitung sendiri ke sini, nanti ada perhitungan setelahnya. Selanjutnya ini ada engagement score. Engagement score ini adalah dari like, view, dan komen. Ini balik lagi. Bobotnya ini bisa lu ganti lagi kalau lu mau. Nah, ini mesti manual juga. Jadi lu ngelihat linknya bisa nilai like-nya berapa, view-nya berapa, komennya berapa ditulis sendiri. Dia akan nilai si engagement score-nya berapa. Di sini akan menjadi perhitungan setelahnya juga. Nah, yang ini sebenarnya ini gue mau ngasih lu rumusnya doang sih, biar lu paham aja. Jadi, lu basically nanti tinggal isi si iya atau tidaknya doang di bagian revisi kesalahan sendiri. Nah, ini additional score maksud gue adalah kalau misalnya mereka submitnya sebelum deadline, berarti mereka nanti akan mendapatkan plus 0,5 ini, Gal. Nah, kalau misalnya mereka gagal submit, berarti nanti poin mereka -2 gitu. Nah,
Kalau misalnya mereka ada revisi karena kesalahan sendiri, berarti poinnya -1 gitu. Nah, ini kategorinya lu bisa ubah lagi sendiri, tapi kategorinya bisa lu ubah lagi sendiri dan nilai poinnya bisa lu ubah juga. Misalnya 0,5 kedikitan lu bisa nambahin jadi 2. Nanti dia udah otomatis. Lu ubahnya dari yang si bobot ini aja pokoknya. Terus ini kalau lu udah fix, gua akan hide, jadi lu nggak pusing. Gua hide, nanti lu isinya itu hanya di bagian revisi karena kesalahan sendiri aja. Karena submit sebelum deadline dan gagal submit atau delay, itu dia akan nge-track langsung ke pekerjaan mereka on track atau off track gitu. Jadi lo isinya hanya di sini, ya atau tidak. Katakan di sini ya, terus tidak, terus ya lagi. Nanti dia akan langsung otomatis di sini. Additional score-nya. Additional score-nya itu juga akumulasi dari sini. Nah, dari total ini nanti akan masuk ke dalam bagian creative quality content ini. Yang tadi ada si quality, ada quantity dari jumlahnya berapa, dan additional points. Terus engagement itu yang tadi gue jelasin juga, ngambilnya dari sana. So far sih itu doang. Kalau lu mau ada pertanyaan, tanya aja ya. Thank you.